I do. I want to taste you. I can do that. Ya, buat kalian yang udah lama pengen kentut, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Yang sabar ya. Mungkin video ini bisa menginspirasi kalian dalam hal perkentuan. Di video ini, gue akan menceritakan tentang alur cerita film yang dirilis pada tahun 2011, yaitu adalah Sam, yang menceritakan tentang seorang pria yang bernama Brandon yang dikenal sebagai pria yang tampan dan memiliki karir yang baik. Namun, Brandon sendiri mempunyai kebiasaan yang tidak diketahui banyak orang. Dan sebenarnya, Brandon ini adalah seorang maniak seks yang mengoleksi buku 18+, nonton live streaming video esek-esek, bercocok tanam, hingga bersolo karir. Wow. Namun, kehidupan Brandon mulai terusik ketika adiknya Brandon yang bernama Sally ikut tinggal bersama Brandon di apartemennya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Sebelum mulai, jangan lupa gunakan headset dan pakai sarung dan tutup pintunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di awal video diperlihatkan seorang pria melakukan bercocok tanaman dengan seorang ciwai. Dan ini adalah Brandon, pria yang memegang teguh ajaran no throat, no happy. Pada suatu malam yang sepi, Brandon pun kedatangan tamu seorang ciwai di apartemennya, yang tak lain adalah seorang penyedia jasa servis rudal yang disewa oleh Brandon. Dan posisi berpindah di sebuah kamar. Di sini kita diperlihatkan lengkungan badan si penyedia jasa servis rudal. Wow, sah. Pada saat tukang servis rudal ini akan membuka pemandangan Gunung Krakataunya, ternyata si Brandon ini sudah bertegangan tinggi, alias ngaceng. Tanpa basa-basi, Brandon pun menarik tangannya. Terobos aja lah anjing ah. Dan terjadilah. Dan begitulah kira-kira bunyi dari percocok tanaman tersebut. Kemudian di pagi harinya Brandon pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan percikan-percikan sisa bercocok tanam tadi malam. Dan di sini kita diperlihatkan betapa ngacengannya si Brandon ini. Brandon pun melanjutkan bercocok tanaman tersebut, tetapi di sini ia menggunakan media jari jemarinya yang biasa kita sebut colai. Pada malam hari sepulang dari kantor, di sini Brandon yang lagi asik nonton video esek-esek terganggu dengan pesan suara sebuah telepon yang memberitahu Brandon sedang menderita kanker. Tetapi Brandon langsung mematikannya. Lalu siapakah orang ini? Sabar, nanti juga bakal tahu. Adegan berpindah di suatu tempat. Di sini Brandon dan teman-teman kantornya sedang berkumpul untuk keberhasilan perusahaannya. Tetapi ada satu teman Brandon sekaligus bosnya yang bernama David sedang memperhatikan seorang jiwa yang duduk dengan dua orang temannya. Dan di sini David mengajak Brandon untuk berkenalan dengan jiwa tersebut. Hi, excuse me. Dan cewek tersebut bernama Elizabeth dan kedua orang temannya yang bernama Surti dan Sumi. Perkenalan pun lancar ditambah dengan datangnya seorang Brandon yang memberi sepekan-sepekan tipis dan kata-kata mutiara. Sampai David pun mengajak Elizabeth berdansa, dan anehnya Brandon yang dikenal sebagai pria yang agresif saat di kasur hanya diam, dan teman Elizabeth alias Surti mengajak Brandon berdansa tetapi Brandon menolaknya. Woi, ada apa dengan si Brandon?
Karena waktu sudah terlalu malam, David dan Brandon pun memutuskan untuk pulang. Dan di sini, Brandon yang pulang berjalan kaki dihampiri sebuah mobil yang menawarinya tumpangan. Wanna ride? Dan ternyata itu adalah Elizabeth. Bukannya pulang ke apartemen, Brandon dan Elizabeth memutuskan untuk mojok di tempat yang sepi untuk melampiaskan hasratnya yang tertunda, yakni bercocok tanam. Seusai bercocok tanam, Brandon pun pulang ke apartemennya. Tapi Brandon di sini dikejutkan dengan apartemennya yang tidak terkunci dan mendengar musik yang sangat keras di dalam apartemennya. Dan Brandon pun langsung mencari tahu siapa yang ada di apartemennya. Dan terdengar suara seseorang di kamar mandi, Brandon pun langsung mengambil sesuatu, yaitu sebuah tongkat bisbol, dan langsung mendobraknya. Dan kita semua dikagetkan dengan adanya seorang jiwa yang hanya menggunakan seragam kulitnya. Yang tak lain adalah adik kandung Brandon yang bernama Sissy. Don't use all the towels. Shelly pun sekarang tinggal bersama Brandon. Dan Brandon sendiri sudah mulai terusik dengan perilaku adiknya yang terlalu manja. Dan Brandon pun tidak bisa lagi membawa Ciwai di apartemennya untuk rutinitas bercocok tanamnya. Kini adegan berpindah di suatu tempat. Di sini Brandon bersama David pergi ke tempat Shelly bekerja. Yang ternyata Shelly di sini bekerja sebagai penyanyi di tempat tersebut. So offended if I didn't try. Selesai bernyanyi, Shelly menghampiri Brandon dan David. David pun semeringah berkenalan dengan Shelly dan memberi pujian dan gombal-gombalan pada Shelly. Wait, how old were you when you quit driving? 16. I tried when I was a kid and it was horrible. Sepertinya David suka dengan Shelly, begitu pun Not be taking the sebaliknya. bus. You get... Dan terlihat wajah si Brandon yang agak kesal karena kelakuan si David. Pada saat pulang naik taksi dan gak ada akhlaknya, Shelly dan David terlihat adu cungur, padahal di situ ada Brandon. Dan terlihat wajah Brandon yang semakin kesal. Adegan berpindah di apartemen Brandon. Saat Shelly yang lagi kebelet pipis ingin pergi ke kamar mandi, dikagetkan Brandon yang lagi melatih kelenturan rudalnya. Brandon pun terlihat kesal, menyesal, dan frustasi karena ketahuan colek sama si Shelly. Dan gak cuma itu aja, Shelly pun tahu Brandon suka nonton live video esek-esek. Karena sudah ketahuan adiknya, Brandon pun langsung membuang laptop yang berisi video esek-esek dan majalah-majalah dewasanya. Kini scene berpindah, terlihat Brandon yang sedang memarahi Shelly karena bagi Brandon telah mengganggu hidupnya yang tenang. Helping me. How are you helping me? Kini Brandon yang lagi galau karena ketahuan coli adiknya semakin brutal karena meluapkan kegalauannya tersebut dengan melakukan pengeserotan ke banyak wanita. Kini alur cerita berpindah ketika Brandon pulang ke apartemennya dan dikejutkan dengan Shelly yang berlumuran darah karena ingin mencoba bunuh diri.
Dan terlihat Brandon yang sangat menyesal karena telah memarahi Sally. Dan untungnya Sally masih bisa diselamatkan di rumah sakit. Dan tamat, endingnya sedih ya. Tapi kita mengambil dua kesimpulan dari alur cerita ini. Yang pertama, hargailah seseorang jika masih ada. Iya, Yasu. Dan kedua, ngaceng itu wajar, yang gak wajar itu ngacengan.